kabar dunia? Tetap asik. Beneran apa kabar? Semoga semuanya benar-benar baik-baik aja ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang saya mau update lockdown di sini di Perancis. Kalau yang follow Instagram saya, ada beberapa saya posting tentang corona, pasti mereka udah yang tahu gimana update kita. Pas saya posting video tentang pasar terbesar di Versailles, kemarin banyak yang nanya, ada beberapa sih, nggak banyak-banyak banget, kenapa saya nggak pakai masker. Saya udah jawab sih satu-satu. Maaf kalau saya jawabnya kesannya agak jutek dari bahasa saya, maaf, karena di sini itu masker sangat-sangat langka buat di rumah sakit, buat di rumah di sini, rumah panti jompo. Di sini bilangnya itu EPAT. Dokter umum itu juga butuh, karena mereka itu benar-benar yang paling pertama ketemu pasien yang ada simptom tapi nggak tahu kalau mereka benar-benar punya penyakit apa enggak gitu. Saya sama suami memutuskan nggak beli masker karena emang di beberapa apotik mereka udah nggak ada masker. Beberapa apotik juga nggak bisa jual masker sembarangan. Ada beberapa yang harus pakai resep dokter, beli masker doang pakai resep dokter. Yang paling berbahaya itu yang sakit terus nggak pakai masker. Saat ini saya nggak punya simptom, nggak punya tanda-tanda kalau saya punya corona. Ada beberapa orang juga yang nggak punya tanda-tanda kalau dia punya corona, tapi pas dites dia positif. Maka dari itu si pemerintah Perancis memutuskan untuk lockdown. Jadi untuk kita semua yang mengisolasi diri kita masing-masing gitu. Kalaupun nggak ada simptom ya udah di rumah aja gitu. Di sini alat tes juga nggak bisa semua orang dites. Nggak bisa datang ke rumah sakit tes gitu aja, nggak bisa. Kalau yang punya simptom biasanya telepon ke SAMU. Kalau 911-nya di sini tinggal telepon 15 terus ke bagian emergency. Bisa nanya-nanya di situ, kita punya simptom ini, paling mereka nyaranin kita buat paracetamol sama obat lain. Biasanya itu, terus nggak boleh berkeliaran di luar rumah. Yang obat yang disaranin sama pemerintah Prancis, paracetamol sama klorokin. Kalau yang klorokin itu kalau yang benar-benar udah yang kayak nggak kuat ngapa-ngapain gitulah, imunnya nggak kuat gitu, itu disarankan. Tapi yang paling utama itu paracetamol, bukan ibuprofen, bukan Advil ya, karena beberapa di sini banyak yang pakai Advil dan makin memperparah kondisi mereka. Dan masalah untuk keluar rumah ya, keluar rumah di sini itu kalau nggak butuh-butuh amat nggak diperbolehkan keluar rumah. Dan kalaupun mau keluar rumah harus yang benar-benar penting, misalnya kerja di rumah sakit, kayak siapa saja yang bekerja di rumah sakit bisa keluar rumah. Terus yang kerja di panti jompo itu bisa. Dan ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mereka yang mau ke pasar tutup, ke supermarket, ke apotik, jalan kaki buat kesehatan itu sebenarnya bisa, tapi disarankan 1 kilometer hanya dari lingkungan rumah, 1 kilometer, dan hanya 1 jam. Dan nggak boleh rame-rame, berdua pun nggak boleh, hanya seorang. Kalau saya sama suami saya mau keluar nggak bisa bareng-bareng, tapi
Gak tahu kenapa di depan rumah masih banyak orang yang jalan-jalan berdua sama pasangannya. Ya, kalaupun mau keluar rumah itu dia harus pakai atestation, surat pernyataan, dan harus dicentrang satu-satu tujuannya apa, dan harus bawa kartu identitas. Saya selalu bawa paspor keluar rumah karena belum ada KTP Perancis. Ke supermarket, ke apotik, ke toko roti itu ngantrinya bisa sampai 40 menit tergantung supermarketnya, tergantung apotiknya, tergantung toko rotinya itu. Hari pertama lockdown suami saya ke toko roti itu lebih dari 40 menit ngantri, dan hanya satu orang bisa masuk dalam satu toko itu karena tokonya kecil. Pokoknya ada kayak dibatasin gitu, mereka nggak terima cash lagi, jadi harus pakai kartu aja. Supermarket deket sini ada namanya Carrefour City, itu ngantrinya nggak seberapa banyak tapi barang-barangnya kan nggak fresh, jadi kita ke supermarket yang ke barang-barang fresh itu ada video sebelumnya, di video saya sebelumnya ada yang saya nemu singkong di supermarket itu. Kita ke sana, itu kita datang jam 9.45 pagi, keluar jam 11 lewat. Pintu masuk di sini, orang keluar dari sini. Kita mengantri dari ngantri. Ini orang pada ngantri. Kak, biasanya nggak seperti selama itu, dan kita tuh bener-bener buru-buru karena nggak mau orang lain yang sebelum kita nunggu. Kita harus buru-buru karena di sini di supermarket di mana-mana ya sekarang, kalau kita mau masuk harus nunggu orang lain keluar dulu. Jadi di supermarket itu dibatasi, kalau karena supermarketnya gede ini sekitar 30 orang ya, 30 orang dibatasinya. Kita beli buah-buahan, sayuran yang bertahan sampai 2 minggu. Semoga bertahan sampai 2 minggu. Yang nggak ada sih cuma pasta doang ya, nggak ada pasta sama beras. Untung sebelumnya kita, karena saya udah ada batin kalau bakalan lockdown, ini bakalan kayak Itali. Jadi 2 minggu sebelum lockdown kita ke Carrefour untuk beli macam-macam, beli tisu ya, belanja bulanan biasa ke Carrefour. Dan kita nggak sampai rebut-rebutan tisu 2 hari 3 hari sebelum lockdown, itu orang-orang udah pada rebutan tisu ya. Masalah denda, di sini ada denda kalau misalnya kalian nggak bawa atestation itu, surat pernyataan itu, kalian bakalan didenda. Awal-awal hari pertama, hari Selasa, dendanya 35 sampai 135 euro. Hari pertama kalau nggak salah di Ile-de-France, di provinsi yang ada Parisnya itu, provinsi saya juga di sini, itu udah ada 4.000 yang kena denda. 4.000 orang, 4.000 kasus kena denda. Hari pertama orang-orang nggak menaati aturan, jadi 35 euronya dihapuskan. Sekarang minimal dendanya 135 euro. 135 euro itu sama aja sekitar 2 jutaan lah ya, 2 jutaan minimal. Terus kalau 15 hari dia melakukan pelanggaran lagi, dalam waktu 15 hari dia melakukan pelanggaran lagi, dendanya naik jadi 1.500 euro. Terus kalau selama 30 hari dia tetap melakukan pelanggaran, minimal 4 pelanggaran, dendanya
3.700 euro atau penjara 6 bulan. Begitu teman-teman. Hari pertama, hari kedua lockdown, taman-taman masih dibuka, danau masih bisa masuk, terus ada danau, pinggiran danau itu ada jalanan, itu masih bisa dilewati. Sekarang semenjak banyak orang karena panas ya, maksudnya ada sinar matahari, orang-orang senang keluar menghitamkan diri, mereka keluar jadi nggak menaati aturan, ataupun menaati aturan membawa atestasiun, tapi tetap aja mereka keluar. Semua taman, semua lake, danau itu ditutup. Museum segala macam itu udah ditutup ya dari hari Minggu kemarin, bukan minggu ini, minggu kemarin, dari tanggal 15 Maret. Apa hari Sabtu ya? Ya itu udah ditutup museum, bar, restoran itu udah mulai ditutup dari hari Minggu. Beruntung saya tinggal di depan jalanan besar yang ada jalanan buat sepedahan dan jalanan buat orang jalan kaki, jadi kita bisa lari di situ. Tadi pagi saya lari di situ cuma sekitar 1 kilometer sesuai dengan aturan pemerintah, dan saya bawa atestasiun, saya bawa paspor saya. Itu sampai saat ini kita belum ketemu controller itu polisi yang ngecek kalian bawa atestasiun apa enggak gitu. Sampai saat ini belum ada. Terus update di sini pasar yang terbuka, pasar kemarin saya ada videonya, kalau kalian mau lihat. Pasar itu udah ditutup mulai tanggal 22 Maret. Kalau di sini di Versailles ditutupnya dari tanggal 22 Maret, tapi sesuai aturan pemerintah ditutupnya dari kemarin, dari hari Selasa. Tapi saya nonton di berita ada beberapa jadi yang nggak bisa tutup, nggak bisa dan harus jualan, karena mereka pas diwawancara bilang saya nggak bisa makan kalau saya nggak jualan barang-barang saya kalau saya nggak jualan sayuran saya, kalau saya nggak jualan daging saya nggak ada pemasukan. Itu kata mereka. Sampai saat ini hari Rabu, sampai saya upload ini video, di Perancis sudah ada 22.000 kasus, 1.100 orang meninggal. Itu termasuk juga dokter, ada 5 dokter yang meninggal di sini. Saya dengar juga di Indonesia ada 4 dokter yang meninggal, atau 3 atau lebih. Saya turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Sedih ya, karena keluarganya nggak bisa datang buat menghadiri pemakaman. Ada saya lihat yang datang itu cuma anaknya. Terus saya lihat juga di media-media sosial, Instagram itu ada suster-suster dan dokter yang pakai jas hujan. Bayangin pakai jas hujan buat menghindari mereka sendiri supaya nggak terkena virus. Dan mereka bilang ada kertas gitu, kita di sini buat kalian, buat semuanya, jadi kalian di rumah aja. Itu bener ya. Untuk yang di Indonesia, saran saya untuk menghadapi lockdown ini, jangan panik. Kalau bisa itu dijaga keluar rumahnya, kayak untuk bener-bener yang kepentingan khusus, kayak buat belanja kebutuhan sehari-hari,
Kalau bisa 2 minggu sekali, kalau bisa seminggu sekali. Jangan panik buying. Nggak perlulah beli sampai yang berkardus-kardus, nimbun sampai segala macam. Ya butuh aja. Kalau misalnya kayak belanja bulanan biasa atau belanja mingguan biasa, itu aja. Kasian yang lain yang nggak bisa beli sekaligus kayak kita, kayak orang, oh ya, kalau kayak kalian yang bisa gitu, nggak bisa semua orang kayak gitu. Jadi tolong dimengerti. Saya lihat ada beberapa yang bisa bikin hand sanitizer sendiri, itu bagus sih. Tapi kalau bisa yang sesuai standar WHO, which is itu alkoholnya di dalam hand sanitizer itu alkoholnya harus 70% atau minimal 65%, di atas 65%, which is alkohol yang dicampur itu biasanya alkohol awal 90%, dan banyak rumah sakit yang masih membutuhkan alkohol. Kalau perlu ya secukupnya aja, jangan buat dijual gitu, karena di rumah sakit benar-benar butuhin alkohol. Ada rumah sakit yang kekurangan alkohol di Indonesia, di sini juga ya, di Perancis juga ada beberapa yang ada kayak kelurahan saya ini, saya follow di Instagram, mereka kekurangan bahan-bahan buat buat di rumah sakit, kayak baju suster, terus yang kayak di Indonesia pakai jas hujan, di sini pakai yang khusus, itu juga kekurangan. Masker juga kekurangan. Dan sebenarnya kalau masalah masker di pemerintah di Perancis itu karena di sini ada pabrik masker, benar-benar presiden itu nyuruh pengusaha masker supaya bekerja 24 jam untuk memproduksi masker, karena kita benar-benar kekurangan. Dan ya itu tadi, kalau mereka pakai masker itu ya sekali pakai, kalau masuk ke rumah sakit pakai, keluar lepas. Kalau ada yang mau ditanya-tanya lagi ke komen, GR banget ya ada yang mau ditanya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nonton video-video berikutnya. Semoga kita semua dilindungi dari wabah ini. Saya yakin kita semua dilindungi kalau kita diam di rumah, kalau kita menghargai apa yang dibilang pemerintah. Segini aja dulu video saya. Maaf kalau kurang berkenan buat kalian yang nonton. Itu aja. Makasih semuanya.